Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat subuh yang semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Pertama-tama alhamdulillahirabbil alamin. Pada lau nikmai na pada ya pengolong atan rasyukur kamaraja dari puang Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat iman, nikmat Islam. Andai bukan karena kedua nikmat ini, kita tidak datang ke tempat ini. Nikmat inilah yang selalu menjadi motor di dalam diri kita untuk senantiasa melakukan amal-amal kebajikan lainnya. Semoga apa yang Allah hadiahkan untuk kita pada kesempatan kali ini, nikmat iman dan Islam, kita pun diwafatkan dalam keadaan dan membawa nikmat iman dan nikmat Islam ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dengan mati dalam keadaan muslim yang sebenar-benarnya. Salawat dan taslim senantiasa pula tercurah kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus ke permukaan bumi ini untuk memurnikan tauhid manusia, memurnikan iman manusia, terhindar dari syirik, terhindar dari kekufuran. Semoga tercurah kepada beliau keselamatan dan kesejahteraan, juga kepada para keluarga dan sahabatnya, serta kepada siapapun yang betul-betul bersungguh-sungguh untuk mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berharga ini, sesuai dengan jadwal, saya ditugaskan untuk membawakan satu kajian tauhid, yaitu kajian tentang aqidatul islamiyah. Bagaimana seharusnya seorang Islam itu berakidah, agar supaya kita tidak tercampur di dalam berakidah kecuali akidah yang dibawakan langsung oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang lebih kita kenal sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap agama punya akidah, dan kadang masih ada sebagian saudara-saudara kita yang mengamalkan akidah-akidah yang merupakan akidah agama lain atau peninggalan leluhur-leluhur orang tua kita terdahulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Secara singkat saya akan sampaikan ringkasan pembahasan pada pertemuan yang lalu tentang sejarah kapan manusia mensyarikatkan Allah. Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas di dalam menjelaskan satu ayat di dalam Al-Qur'anil Karim, la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 5 sesembahan pertama. Ya nonrie tawiriolo mangolo pamulana 5. Yang pertama waddan, kemudian yang kedua suwa, kemudian yang ketiga yaguth, kemudian yaguk, kemudian nasra. Ia milih meriolo na lawi tay masompa untuk pak dua ipong Allah Ta'ala. Ibnu Abbas, Bapak Ibu sekalian, mengatakan bahwa kelima sesembahan ini adalah tokoh atau kaum, tokoh yang dicintai oleh kaum pada waktu itu, yang hidup antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi okolino watiro 5 nalawi tema sompa. Maka dari Ibnu Abbas, Bapak Ibu sekalian, kalimanya ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dulu itu adalah orang yang dicintai oleh kaumnya. Malah da ipoji ia na tahu limeri olo tatala di beberapa wilayah. Kutumah kadai angkau ko Jakarta, engkau ke Kalimantan. Jadi mereka adalah tokoh yang dicintai oleh kaumnya pada waktu itu. Dicintai memang karena kesolehannya. Tapi begitu kelima orang ini meninggal, kecintaan mereka tidak pudar, bahkan semakin bertambah. Jadi mati ni rotawe justru pede tak poji tak tambai papojina. Setelah dimakamkan, dia kemudian mendatangi kuburnya, bahkan dia pun menginap sampai pagi. Namoje nasal lairita miki burukna magalatoki makasibnya, sehingga dia buatkan rumah, tenda-tenda di sekitar, bahkan menganggap turba, menganggap bahwa tanah-tanah yang ada di sekitar pekuburan orang-orang soleh ini adalah berkah. Jadi ma'asyiral muslimin, itulah awalnya syaitan kemudian membisikkan mapamula ni sitangi maparaganda, mapamula ni sitangi maparaganda, sehingga ma'asyiral muslimin disebutkan bahwa fa'aha syaitanu ila qaumihim, syaitan kemudian membisikkan kepada kaumnya agar mereka membuatkan prasasti atau patung-patung di setiap tempat-tempat peribatan mereka. Jadi nasabana pujinna, maka de namoy ngerami angke setangi pole, maka de mago ko maki buah ko patung. Kemudian patung-patung itu kamu letakkan di setiap tempat-tempat ibadahmu. Kinro biasa madari lori guru tayewe tudang tatong okon rumah kibuar patung. Buatlah patung ini persis seperti wajahnya. Setiap patung ini namai dengan namanya. Naki buar rangi patung pede magala ni telo masjid. Pada saat di kota yang kami guru tak. Kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati ni iyewe generasi iyewe kemudian digantikan oleh generasi berikutnya yang dia hanya tahu ma'asyiral muslimin, maka dia tamatatan napakalab bila dayar, sehingga syaitan melancarkan ya bisikannya yang kedua kepada anak cucu berikutnya.
Nah kada muasa dia tamatuamu lau bawa maka dia sebenarnya datang untuk meminta di patung ini. Ia mitu na salama na sabak tali lawyok koy. Jadi hati-hati ki ya sengit law mato salama. Ia miatu na salama na sabak tali lawyok koy. Ia miatu na pada mita dece na sabak tali lawyok ko kung kami napigau. Bahkan ia mitu na makanja dale na tamatamu wa yusqauna al-matar. Ia pada turu bosia kalau kumai. Betul nganai kolega bosi ma'asyiral muslimin, tentu bapak-bapak dan ibu sekalian, ya maksud satu dale betul ngana ia mitu na turu bosia nang kamu pakai maka reso, nang kamu pakai maka tua, nasabat tali lawak kowe. Intinya orang tuamu menyembah dan meminta di tempat ini. Ini langkah kedua. Jadi yang pertama tadi, generasi yang pertama ma'asyiral muslimin, dek topa na pakalonto-lonto ina Pak Guri supaya sampai secara langsung mate manita matuanna pole ni anak-anak. Ketika datang anak-anaknya ini ma'asyiral muslimin, malam mamadodo ni Pak disengengi. Inilah yang dimanfaatkan oleh syaitan. Jadi sangat mudah bagi siapapun yang tidak ingin mengisi dirinya dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat seperti ini, sangat mudah terpedaya ma'asyiral muslimin. Magampang ipakalontok-lontok seta. Abang-abangongan anak-anak gang, karena inilah yang dimanfaatkan. Sekali lagi membisikkan Bapak Ibu sekalian propaganda syaitan yang kedua, sehingga Bapak-bapak dan Ibu sekalian sinin na anak-anak apona masuk pamanan itu. Bahkan syaitan melancarkan aksinya yang ketiga kepada anak cucunya. Aja nana konramu maka siya maga kumaki buah mana koko bolamu. Jadi sebelumnya dia datang ke pekuburan, kemudian generasi berikutnya membuatkan patung-patung. Setelah mereka lihat semakin cinta, maka anjak kumaki buah toko pada kubolam. Jadi kemana non rita we sumpah kubola. Kalau kamu di dalam perjalanan datang generasi berikutnya, ketika kamu di dalam perjalanan, agar supaya kamu tidak terpisah dengan sesembahanmu, gangkana namo kulalangi kumi masumpa wa di matotu nasa maki buah ko patu-patu. Intinya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kemusyrikan berawal dari kecintaan yang berlebihan kepada satu tokoh. Ya kongka guru tamala ada tapoji Bapak Ibu sekalian nasibawai sitinaja. Jangan sampai kita menyadarkan sesuatu kepadanya yang tidak sepantasnya. Bahkan namo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapoji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tetap mengingat bahwa dia adalah hamba Allah. Dia bukan Tuhan, dia bukan jelmaan Tuhan, dia bukan anak Tuhan, dia bukan Ruhul Kudus, tapi Rasulullah adalah hamba Allah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Bapak Ibu sekalian, la tutruni, aja na liwa batemu pojika, aja na taliwa-liwa, jangan engkau memuji saya secara berlebihan. Kama atra'atin nasara al-masih ibn Maryam, sebagaimana mereka orang-orang Nasrani memuji Isa bin Maryam, mereka sampai-sampai mengatakan ibnullah. Kenapa mereka menganggap bahwa Isa alaihissalam itu adalah anak Allah? Karena dia terlalu mencintai. Seperti halnya dengan orang-orang Yahudi ma'asyiral muslimin, Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi menganggap Uzair sebagai anaknya Allah. Orang-orang Nasrani menganggap ma'asyiral muslimin Isa putra Maryam ma'asyiral muslimin sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan, jangan kamu mencintai saya secara berlebihan. Nabi tidak ingin diperlakukan seperti itu. Maka sudah sepantisnya ma'asyiral muslimin lebih-lebih lagi nariko guru-guru tawalin nami po Allah taala
Ya Nabi tak lagi maka dia aja na liwat batimu po jika betongan na kamu jangan mencintai saya lebih daripada seorang hamba. Faqulu abdullah. Ia makanja kumu pauka pawi maka dia atanna puang Allah Ta'ala wa rasuluhu. Namun dia tetap Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paya ko si sumpun ni ki burue megala dak pau-pau. Mano tu ko tu law ko tu. Mako tu itayanu tali law matoto ko tu iya manana mako to mani. Ya ko de mako de mule padayan. Jadi kecintaan ini awalnya ternyata ma'asyiral muslimin, kecintaan yang berlebihan inilah yang dimanfaatkan oleh syaitan. Bahkan maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal gulu. Hindarilah oleh kalian cinta yang berlebih-lebihan. Cinta si di guru tak ia to ngamirci dia sehingga kita mengkultuskannya. Ya natania ale napawiya de ku terima pak disang. Inilah yang banyak saat sekarang ini ma'asyiral muslimin. Ya kutanya guruku adikku yang kalingai. Hati-hati terlalu mengkultuskan kepada seseorang Bapak Ibu sekalian. Nasabah ia kuliwat ni pujin natasi dia tahu. Namo pak kadang anu salah. Wat dito tapay tongang. Ya kuliwat ni pujin nasi dia tahu. Namo salah pak kadang ide maka dia guruku. Makuto perupe memang aja to gaga to ibaci liwat bate tak baci nasabah ia ko tak boleh baci ni tahuin namo tuju salah to. Kita gerete ko si saleh bali bolan malah dana cecak. Masumbang nakadai. Manu mi atu na masumbang itu. Maka aku kedosale. Jadi benci, jangan pula kita terlalu benci kepada seseorang. Nasabawat dijaji mapide cinite ti majamo pi bate tanggapi Bapak Ibu sekalian. Iyakum wal gulu, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam beragama. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum, karena yang merusak umat-umat sebelumnya. Ia solangi umat-umat dioleh sebelum datangnya umat Islam ini Bapak Ibu sekalian, al-gulu fid din, terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama ma'asyiral muslimin. Ya termasuk terlalu berlebih-lebihan di dalam mencintai tokoh-tokohnya, di dalam mencintai nabi-nabinya sehingga menganggap nabi-nabi mereka sebagai Tuhan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kelanjutan daripada pembahasan ini supaya dene salai pembahasan masalah kiburu dendre, awal daripada kesyirikan itu adalah berawal dari pekuburan. Sekarang kita akan membahas ma'asyiral muslimin, mungkin untuk sampai 2 kali pertemuan sampai tuntas ini adalah masalah tawassul. Masalah tawassul. Taruh lompama koki kampung tahu. Saya kasih gambaran ini supaya dipahami apa itu tawassul. Tulau kampung tahu. Tapatur runtuk mana meteta ni monro tapatur runtuk tahu mengaku tahu pendra. Nah kadaya tu tahu pendra ma to beri jamak nak Masjid Agung eti sidape kak tu pu imang masam paja. Tapi di beri jamak toki aku tu si runtuk di kampung na tahu nang kana perluang ia tahu napalan rasa ngipu imang. Si poji kak tu pu imang anu je rong kaparluku. Mungkin sangat berat Bapak Ibu sekalian kong kamu pasti dah pirang. Nasabak natapun na pu iman, natapun na tamatata ma'asyiral muslimin. Mak beli bola kat tu ya anu. Tahu malah ada apa puji ro tahu siapapun ma'asyiral muslimin. Tali si bawa kat tu ya anu tu. Ari dia ko tahu pulih kadidi maka de si mak beli galu kat tu tamatoi nak. Angka je perlu ku makoi. Sangat berat bagi saya untuk menolak selama saya masih mampu. Apakah di dalam beragama ada seperti itu? Tumala perantaraan engkau tahu ya pengawi untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya tawassul. Jadi tawassul itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan. Apakah kita dibolehkan untuk bertawassul? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menurut Qatadah mengatakan bahwa tawassul itu adalah taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amalu bima yurdihi. Ya sange bertawassul adalah
cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan cara batita kutumelo mak depi kupung Allah taala si kanja ipake mak depi adalah dengan ketaatan. Pak Mega tahu, nanti kita akan jelaskan ini, maka dekung kana perluang macawe ma pilkada ta perjaka dampai arigi macawe angka aga-aga malado na perluang. Dia menganggap Bapak Ibu sekalian bahwa kalau saya datang ke tempat ini, kalau kau konrangi akan membantu saya dalam urusan saya. Itu yang kita akan nanti jelaskan. Ternyata ma'asyiral muslimin, ada tawassul yang masyru', ada juga tawassul Bapak Ibu sekalian yang bid'ah. Jadi angka tawassul diperbolehkan. Kita akan jelaskan ini mana-mana tawassul yang diperbolehkan dan mana-mana tawassul yang tidak diperbolehkan, bahkan bisa jatuh kepada kesyirikan. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wabtagu ilaihil wasilah. Jadi wasilah di sini adalah tawassul. Carilah olehmu perantaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita perlu media. Kita perlu media. Ibadah itu adalah media. Wabtagu ilaihil wasilata, carilah perantaraan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan bahwa peribadatan yang dimaksudkan di sini adalah tawassul. Jadi kutume maka ada tawassul. Tawassul juga sebenarnya itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. At-tawassulul masyru' huwa at-taqarrub ila Allah biwasilatin. Bertawassul ma'asyiral muslimin malaki perantara. Kama kada je pong Allah taala, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya ko perlu ko langsung no ko ya. Sementara di ayat ini mengatakan dekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengambil media. Oh jadi dek na marigaga narikotu ang kaya cinay ma dapiri pong Allah taala. Dek na marigaga tule ko jolo. Pada ni denre rote supaya magampang sisang napawi tamatoy napawi kampon na maka de berijan ma taupin ramatoka tu. Berarti talitu si bamo tu mak bereja ma aku mesti anggung. Dia minang kana tu sirun tu aku meni kampon na tau. Maka terjalin hubungan yang begitu dekat. Ia kong kana perlu ang ay cinampa lomok kami kaga perlu mo lomok kami. Nah ternyata Allah Subhanahu wa taala ma'asyiral justru memintahkan dalam ayat ini. Wabtagu ilaihil wasilata, cari jalan, sarana, media untuk mendekatkanku. Maka anjame makolansuki tapi dekto namarigaga tule ko jolo mala perantara. Inilah yang perlu dijelaskan ma'asyiral muslimin. Kenapa saya masukkan ini dalam pembahasan setelah itu tadi? Sejarah ya kemusyrikan manusia Bapak Ibu sekalian, karena banyak orang bertawassul itu di pekuburan. Mega tollo mat tawassul okoki buru. Tamata teriolo di janji pura mana ki jena nadindring. Ipangolo ki buru angka wala-wala masu susungang bola-bolana makape ate di panobawa di kate-kate. Angka tu bawa manu bapak-bapak dan ibu sekalian. Nah, makanya sekali lagi ma'asyiral muslimin, ada tawassul yang diperbolehkan dan ada tawassul ma'asyiral muslimin yang justru menjatuhkan, bukan lagi tawassul bid'ah, akan tetapi menjatuhkan pelakunya kepada Bapak Ibu sekalian kepada kesyirikan. Kalau dia wafat dalam keadaan seperti ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dia nak dampengi pong Allah taala. Ya ko minauki tamati na deta paja minau na tumate makumoto ti calata matu gangkana lo pede manipi na capu, tapi nareko kesyirikan khalidina fiha abada, tidak ada akhirnya ma'asyiral muslimin. Bapak dan Ibu sekalian, at-tawassul masyru' anwa'uhu, jenis-jenis tawassul yang diperbolehkan. Nomor sidi ia komelo ki mapisandre deta melo langsung milau ripong Allah taala, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku memohon kepadamu surga untukku. Jadi
Mungkin ini sebaik-baik doa Bapak Ibu sekalian, koma guru ki gaji pak doa kami nama kanja, kita temukan itu. Kalau kita betul ikhlas di dalam berdoa meminta surga, katalumo ipau puang suruga puang mak dioti mak bicara ti suruga tapatamanga kami ya tuh. Kalau betul-betul kita berdoa ikhlas takut kepada Allah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, berikan untuk hambamu surga, surga, surga. Ternyata ba'asyiral muslimin, surga pun menjawab Bapak Ibu sekalian, memohon kepada Allah, Allahumma adakhilhul jannah. Ya Allah, masukkanlah dia surga di dalam, masukkan dia ke dalam. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian napaguru ki makade deto na marigaga tu matawassul jolok napai power, dan sebaik-baik si kanja bateta bertawassul kepada Allah dengan Bapak Ibu sekalian at-tawassul bi asma'ihi wa sifatihi. Si kanjan dia nak pengewang itu pandritate apa nanti ini kita akan bahas setiap poin akan semakin dalam. Malu kuyuka mana ngai polo pengewang apa katau angkato nama kadewa dituloki buru ikong kakato maka dia na wading letu makoko riulo pona riulo nini tapariulo letu apo nama kokoi. Namun Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar bukan untuk berdebat, karena banyak orang yang mencari ilmu, mendalami ilmu hanya untuk berdebat. Dia garoti te rajin apa disengengin aruntuk te riulo nasomperan Bapak Ibu sekalian, nasomperan nasalai kampung iya makokoi tu makati minapalai pasa komputer minrek mana nih. Namun mungkin Bapak Ibu sekalian karena begitu mudahnya orang mencari ilmu sehingga ilmu tidak lagi untuk diamalkan, tapi ilmu hanya dipakai untuk berdebat, bahkan memojokkan satu sama lain. Waliyadzubillah. Ada agama datang bukan untuk ya diperdebatkan, tapi agama datang untuk didalami kemudian kita amalkan. Bahkan apa Nabi ta maka dari si gampak tau ta masuruga namo cek de mi pak disangana tapi tapanah ke gunangi ya rosinin na isangero namo cek de mi ko yakke gunami daripada maegami memi paki mak pengiwang. Bapak Ibu sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu sekalian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza karbahu amrun qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali menghadapi satu persoalan yang sulit, Nabi selalu lolongi persoalan batua mawata-wata kapangin apa taje makoy. Ketika Rasulullah, kata Anas bin Malik, setiap Rasulullah mendapatkan satu kesusahan di dalam urusannya, aga talina po Nabi ta, ya hayyum ya qayyum birahmatika astaghith, ya hayyum ya qayyum birahmatika astaghith. Dia natap pamilau ripo Allah Ta'ala, tapi dia bertawassul dulu. Bahkan termasuk ada Bapak Ibu sekalian di dalam berdoa, sebutkan dulu nama-nama agung Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya yang mulia. Nabi tak selalu lolongi susah. Coba-coba garis terperhatikan. Ini adalah obat, ini adalah penyembuh dari setiap persoalan Bapak Ibu sekalian. Hanya tingkat dasar kadar keimanan kita yang menentukannya. Nabi tak korun tu susah, dia cuma selalu ulang itu. Ya hayyum ya qayyum birahmatika astaghith, ya hayyum ya qayyum. Semakin sulit itu Bapak Ibu sekalian, talina baca Nabi. Aga batuangan ya hayyum ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, ya qayyum. Puang pakat mana ngisinin na cinampak pinajumpa matanas alina mar pakater tatar siang sini nanya tu kede-kede yolo miring kedoe babi degaga cek demo illa fi kitabin mubin ala atas kutumi warakatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Seperti itulah seharusnya kita Bapak Ibu sekalian berakidah bahwa degaga kedo degaga miring
degaga dau tak den nak kon ni silampamu, degaga bunne tak den nak wani, degaga iti matelon ni sangadina ni sama na pong Allah Ta'ala alina mana pakat tayar. Inilah maknanya Bapak Ibu sekalian, ya hayyum, idi mana tu puat degaga gaga sangadina, idi mana pakat tay birahmatika astaghis. Ya Allah, aku memohon kasih sayamu pakat tak kemana kak sini na urusaku. Bahkan kelanjutan hadis ini ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa asli li sya'ni kullah, pakat tak kemana kak puas sini na jama-jamaku, wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan engkau serahkan kepadaku walaupun hanya sekejap mata tanpa pertolongan. Jadi kau tahu, makanya akidah Pak selalu dikeyakinannya begitu, bahwa jangan kau serahkan urusanku kepadaku walaupun hanya sekejap mata tanpa pertolongan. Jadi namoci cembik bebi metai mako aja lalu pun tak pesangat kau dia tulung. Jadi betapa kuatnya hati orang-orang yang berakidah dengan benar. La takilni ila nafsi, jangan engkau serahkan sedikit pun urusanku kepadaku aja lalu waktu ngelihku kadeh pak disengah kuleh pengalaman kuleh. Itulah Bapak Ibu sekalian, ini hanya salah satu contoh Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika kita ingin berdoa ya de ena pengewang itu pandritata ya komeloki mala lete-leteangang meloki mala perantara, sebaik-baik perantara itu adalah dengan menyebut nama dan sifat-sifat Allah. Walillahi asmaul husna fada'uhu biha. Sisi na po Allah Ta'ala mapunay nama-nama, ya nama-nama yang indah, maka berdoalah kalian dengan nama-nama yang indah tersebut. Saya kasih contoh lagi ma'asyiral muslimin. Nah, ini yang terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat tahu neng kali ngamilau doa cadik di. Maka dah kaya ADJP nama rigatu milau doa masu suara. Apa angkat tu maka dia nawat ding. Namo dia nasu suaramu ya ni satu dia je nak kuah tu apa iro tahu milau doa neng kali ngana bita otomatis neng kali ngana bita berarti napasu me rusak dan milau doa. Apa bedanya ma'asyiral muslimin, kita melaksanakan sholat subuh tadi kita panjang-panjangkan dan suaranya dikeluarkan, sementara nanti sholat duhur kita tidak keluarkan. Ya iya mana moro wala guru maka dia pe kutu mangolo ripo Allah Taala wa di matui pasu suare wa di todi apa cebene gede na wa di pasu suare sini na sampajange aja mana na nai pasu ning kali ngamu po Allah Taala. Ma'asyiral muslimin na kadai nabita pure men kali nabita tau milau doa aga na po perloran Allahumma inni as'aluka bi anna lakal ham, ya Allah aku mohon kepadamu dek na tapamilau. Tapi na rampe-rampe jolo asal na puang Allah Ta'ala dia bertawassul na puji puang Allah Ta'ala koi pakiro jolor pada kong katai puji meloy anu akade perjaya kadampa kakaje polewe anu tajero ya makanya abate jol dena tapatu milau maka dalih ka akoteh kita bertawassul dulu agar apa ya Allah aku memohon kepadamu bi anna lakal ham de tu gaga papuji len na papujiku miloridi, segala pujian hanya milikmu. Maka tan namanya mako tap pemakiro kokong katau tap pemalemma-lemma batina piwada namosa ditaka pinadingi tapi ko tap pemalemma batina tai la ilaha illa anta de gaga pual len di pual tidak ada yang berhak disembah di atas kebenaran kecuali engkau, la syarika, tidak ada sekutu bagimu, ya badi'as samawati wal ard, wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini di peronilau mapujimu pi materu, ya dzal jalali wal ikram, wahai Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan, ya hayyu ya qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang maha pengatur. Inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Napauni nacinai. Inni as'alukal jannah. Macinna ka puang taliyatu willau patamalalu ka matu suruga. Imerutin ilau.
Setiap kali berdoa dia ulang-ulang terus itu. Kemudian permintaannya as'alukal jannah. Saya minta surga. Saya minta surga. Karena surga itu adalah puncak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja Pak ta mak boro-boro maka deh namo de tata utama surga asal mario muki minta kade salah ya tu. Dua tilau as'aluka ridhaka wal jannah. Puncak rahmat Allah. Ko ya masih itu ngediri pun Allah taala sih dia tahu. Iya. Kada dia mereka dia utama surga yang penting kau selalu meridhai saya salah ya tu. Ya hanai puji teh ku pun Allah taala ipatama teh lala surga. Ya ini caca teh lala hana rakon rana tu. Bapak Ibu sekalian, purana ning kalingan Nabi tayar tawi milau dapader nakada Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad ada Allah bi ismihil azim. Sungguh orang ini meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama-nama yang indah. Idza du'iya bihi nigi taumil laudang nama qarbatina pasti dijawab oleh Allah. Jadi adab-adab tata cara bagaimana kita mudah diterima doa bertawassul. Pertama tawassul adalah bertawassul dengan menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza su'ila bihi a'ta as-salamkanillau ipak dupa ngeripuang Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu sekalian, saya kira inilah satu poin tawassul yang para ulama tidak satu pun berbeda pendapat bahwa ini adalah masyru', artinya diperbolehkan. Untuk selanjutnya nanti kita akan lanjut lagi dengan tawassul berikutnya dengan bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Saya kira Bapak Ibu sekalian, kira-kira magangkan nih tandanya soe mulai padang karipata. Saya kira demikian bapak-bapak dan ibu sekalian pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'mahu yukaif mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ladzi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.